Shalom, anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita belajar pada materi baru kita seperti yang Bapak sampaikan pada minggu lalu, bahwa hari ini kita belajar tentang ajaran sesat. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari anak-anak, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, di mana saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh masuk dan belajar di kelas kami hari ini. Tuhan memberkati kami agar kami bisa mengerti, memahami bagaimana menyikapi ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa menjadi orang dewasa dalam menyikapi segala masalah, tantangan dalam hidup kami. Ajarlah kami mengerti Tuhan, dan kelas kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan mampu menolong kami dalam materi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, sebagai tema pada hari ini yaitu berbagai ajaran sesat atau ikhlas sebagai ajaran palsu. Sebagai tujuannya dalam materi kita hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discover Learning, akan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sehingga anak-anak memiliki sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, sehingga peserta didik dapat mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh menjadi berhikmat, menunjukkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi berhikmat, menganalisis berbagai ajaran palsu dan iklan sebagai ajaran palsu. Ya, kita masuk pada kedewasaan menurut Alkitab. Ya, Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin umat, baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Tujuannya untuk menolong orang-orang percaya mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Ya. Kita melihat di sini di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan di sini bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di dalam ayatnya ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala kita. Ya. Kita tahu bahwa di dunia ini, bahkan dalam Alkitab berkata bahwa semakin hari semakin jahat, bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Dan kita juga bisa ketahui bahwa di sekeliling kita pasti ada banyak ya ajaran sesat. Ya. Dari
Mulai pertama yaitu ditegaskan di sini bahwa orang percaya seringkali diperhadapkan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, ya, berusaha mengalihkan perhatian dan iman orang Kristen dari Yesus Kristus, ya, agar mereka lagi tidak percaya kepada Yesus. Yaitu dimulai dari banyak guru-guru dan nabi-nabi palsu menyebarluaskan ajaran sesat. Kedua, guru-guru dan nabi-nabi palsu mencoba menyesatkan orang percaya, menyangkal Yesus sebagai penyelamat mereka. Ya, ini sudah banyak terjadi. Kalau kita lihat di media atau di TV, ini sudah banyak terjadi. Oleh karena itu, setiap orang percaya yang sudah dewasa dalam Tuhan Yesus tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh arus ajaran sesat itu. Maka itu perlu kita kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Ketika kita sudah dewasa penuh di dalam Tuhan, maka ajaran-ajaran itu tidak akan mudah mencobai kita, tidak mudah untuk menggoyahkan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita melihat di sini bahwa ajaran sesat, ya, ajaran sesat ini kita bisa, pertama adalah The Family International, atau dikenal dengan nama Children of God, atau anak-anak Allah, disingkat COZ. Ya. Ajaran ini mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Ini dimulai pada tahun 1974, memperkenalkan metode untuk mencari anggota baru dengan menggunakan seks sebagai daya tarik. Nah, anak-anakku sekalian, ya, ajaran ini sudah banyak muncul, ya. Saya juga waktu saya sebelum masuk SD, saya pernah dengar ajaran seperti ini yang berkata bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Pada saat itu juga banyak orang tidak lagi untuk mau bekerja, tidak mau lagi untuk menanam seperti pohon kelapa karena itu jangka panjang, ya. Dan saya pernah mengalami di dalam keluarga saya juga dulu, ketika bapak saya mendengarkan hal ini dan dia tidak lagi mau bekerja, dia tidak mau lagi menanam seperti pisang, pohon kelapa, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia pikir juga bahwa ini akhir zaman itu sudah dekat. Nah, ingat baik bahwa ini kenapa dikatakan ini ajaran palsu, ya, karena sampai sekarang ini belum ada akhir zaman, ya. Ya, kedua, ini kita melihat bahwa metode yang dia tawarkan kepada anggotanya adalah yaitu menggunakan seks sebagai daya tarik, ya, supaya semua orang itu bisa melakukan seks, ya. Mereka dikumpulkan di satu tempat dan mereka bisa melakukan seks sesuka hati mereka. Kalau mereka itu suka kepada orang itu, ya boleh melakukan seks. Istilahnya mereka bebas, tidak merasa takut akan Tuhan. Padahal ajarannya adalah akhir zaman. Kalau seandainya ini dikatakan akhir zaman, berarti sebenarnya yang kita lakukan adalah harus bertobat, ya, harus mencari Tuhan Yesus, bukan untuk melakukan seks. Nah, itulah alasan kenapa dia disebut sebagai ajaran sesat, ya. Kita melihat di sini bahwa menurut kelompok ini lebih dari 100.000 orang menerima anugerah keselamatan Allah melalui Yesus, dan sebagian lagi menerima Yesus sebagai murid dan misionaris. Ya, ketika kelompok-kelompok ini sudah banyak, mereka dari 100.000 orang, mereka juga ada yang menjadi murid Yesus dan juga menjadi misionaris.
Ya, sebagai hasil dari metode mereka tersebut, menurut data mereka, para anggota mereka berhubungan seks dengan jumlah yang ada adalah di situ dikatakan bahwa 223.989 orang selama masa 1974 sampai 1978, dalam jangka waktu 4 tahun, ya, mereka bisa mendapatkan jiwa-jiwa baru, yaitu tadi melalui seks, ya. Dan ini juga kalau kita membaca buku modul kita, bahwa dikatakan di situ bahwa bayi itu disebut bayi Yesus. Ya, ini sangat-sangat, ya, tidak baik. Ya. Yang kedua adalah, ya, happy grace atau dikenal dengan sebutan kasih karunia. Nah, kasih karunia ini dikembangkan oleh Joseph Priestley. Ya. Dia berkata di New Creation Church di Singapura. Dia berkata bahwa manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Allah karena Yesus sudah datang dan menebus dosa manusia. Manusia sepenuhnya diampuni saat menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ternyata Joseph ini juga berpandangan bahwa, ya, dosa itu tidak perlu diakui. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan sudah menebus dosa. Nah, itu artinya bahwa kalau kita tidak mengakui dosa kita lagi karena Yesus sudah mati, berarti kita bebas melakukan dosa. Berarti, ya. Kenapa? Karena dosa itu sudah ditebus. Dosa lama, dosa masa kini sudah ditebus oleh Yesus. Nah, ini ya tidak benar. Nah, sebenarnya Yesus betul sudah menebus kita dari dosa. Tetapi dosa itu juga perlu kita mengakuinya setiap saat. Karena pertobatan itu hanya satu kali. Tidak ada. Ya. Maka kita harus mengakui dosa. Ya. Kita bertobat setiap saat. Kita mengakui dosa setiap saat karena kita selalu berbuat dosa. Ya. Di sini dikatakan bahwa semua dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darah Yesus yang kudus itu. Nah, itu tidak benar. Kenapa? Kalau kita tidak mengakui dosa karena Yesus sudah menebus kita, sudah mengampuni dosa kita, dan tidak perlu mengakui dosa, itu salah. Ya, saya mau garis bawahi di sini bahwa betul Yesus sudah menebus dosa kita. Tetapi kita harus mengakui dosa setiap hari. Kenapa? Jika kita tidak mengaku, ya, dosa kita di hadapan Tuhan, sama artinya kita pembohong. Dan dalam firman Tuhan berkata bahwa jika kita mengaku bahwa kita adalah orang benar, maka kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Sama artinya kita menipu. Ya. Kita melihat di sini bahwa dalam Matius pasal 16 ayat 24, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Artinya bahwa setiap kita yang mengikuti Yesus, atau setiap kita yang menjadi murid Yesus, berarti kita harus menyangkal diri. Artinya menyangkal diri ini, kita harus meninggalkan manusia lama kita, seperti keinginan daging kita, atau seperti keinginan dunia ini harus kita tinggalkan kalau kita mau mengikuti Yesus. Ya, memikul salib itu yaitu harus kita menanggung
Sebenarnya kita ingin mau bebas di dunia ini, melakukan ini dan itu. Tetapi ketika kita mau mengikut Yesus sungguh-sungguh, maka itu kita harus salibkan itu dalam diri kita. Maka ajaran Yosef ini adalah bertentangan sekali dengan ajaran Yesus Kristus kepada kita. Itulah sebabnya hari ini kita bersuku belajar tentang ajaran sesat ini, supaya kita tahu dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Seringkali kita kalau diajarkan ini tak usah perlu mengakui dosa. Lalu bagaimana jika hari ini kita berdosa? Lalu siapa yang mengampuni kita? Artinya bahwa setiap hari itu adalah kita harus mengakui dosa. Kenapa? Karena kita ini manusia yang tidak pernah luput dari dosa kita. Kita melihat yang ketiga adalah di sini dikatakan bahwa iklan itu juga adalah sebagai palsu. Kenapa dia dikatakan palsu? Ya, modisme karena dia selalu mengajarkan kita menikmati segala kenikmatan jasmani, fisik dan lain-lainnya, atau biasa disebut berfoya-foya. Ini namanya iklan. Seringkali kita juga menarik sekali ketika ada tawaran-tawaran seperti itu. Kita juga merasa bahwa ini bagus sekali penawarannya ini, apalagi kalau dibilang ini promo cuci gudang, ya dari harga sebenarnya 5 juta ditaruhlah harganya jadi 3 juta. Lumayan kan? Siapa yang tidak mau seperti itu? Ini kan iklan itu jadi palsu. Kenapa? Karena mereka beriklan itu tidak sesuai dengan fakta. Salah satu contoh kalau kita mau lihat bahwa kalau kita melihat di media sosial, ya ada yang menawarkan seperti cuci muka, ya seperti cuci muka ya, bedak cuci muka itu, atau sabun cuci muka. Kalau kamu pakai ini pasti nanti kamu bersih putih dan berkilau-kilau begitu. Ketika dibeli, ketika dipakai, ternyata tidak seperti itu. Maka ketika kita nanti tidak pakai lagi, maka menjadi rusak muka kita. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Apa yang tadi kita lihat di media sosial itu tidak sesuai, tidak fakta. Ya, seperti promo, ada ini promo HP. Ya, seperti ini promo HP. Ya, kita bisa melihat di sini ada promo HP. Bayangkan ya, iPhone itu 11 juta. Ya. iPhone 11 Pro Max. Di situ ditulis harganya hanya 750.000. Murah kan? Murah sekali. Ada lagi namanya Galaxy Note 10 Plus, hanya 500.000. Ini benar atau tipu? Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita harus belajar baik-baik, kita simak baik-baik. Jangan sampai kita terus tergoda dalam hal-hal penipuan, baik itu secara media sosial, baik itu juga dalam pengajaran kekristenan. Kita harus memahami, harus kita baca dulu baik-baik apakah ini benar atau tidak. Inilah cara-cara kita menyikapi ajaran sesat yang sudah menyebar saat ini. Ya, harus kita lihat dulu baik-baik, kita simak baik-baik dulu apakah ini benar atau tidak. Ya, ketika kita sudah tahu ini adalah salah, ketika kita sudah tahu ini tidak benar, maka kita janganlah sesekali untuk mengikutinya. Jangan sampai nanti dia sudah sesat, lalu kita juga jadi sesat. Maka dari itu, anak-anak, ya
Kita bersyukur sekali kita belajar pada hari ini yaitu ajaran sesat. Nah, kenapa kita harus belajar yang namanya ajaran sesat ini? Supaya kita jangan juga tersesat dan akhirnya menjadi penyesat juga. Ya, makanya kita harus menyikapi dulu. Bagaimana ya? Apakah kita juga harus mengusir mereka atau benci kepada orang yang selalu mengajarkan hal-hal seperti itu? Tentu tidak. Kenapa? Karena itu bukan hak kita untuk benci kepada mereka. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Seperti firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuh dan berdoalah buat musuh. Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya dia cepat sadar. Bukan cepat dia mati. Ya, itu tidak baik. Nah, anak-anak, demikian yang Bapak jelaskan pada hari ini. Nah, sebagai soal agama Kristen kita pada hari ini yaitu bagaimana cara menyikapi ajaran sesat di sekitar Anda. Ada anak-anak nanti bisa jelaskan itu bagaimana cara menyikapi menghadapi ajaran sesat di sekitar Anda. Ya. Nanti baca catatannya di bawah, jangan sampai Anda salah. Anak-anak, kerjakan tugas ini sebagai bukti bahwa Anda adalah sudah dewasa di dalam Tuhan. Ya, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua dan memberi kesehatan dan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit, sehingga kita boleh bertemu minggu depan, yaitu kita bertemu dan kita boleh belajar dengan baik. Ya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kalian semua.